Baik, Shalom Ibu Cika, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem pinjaman pada koperasi simpan pinjam. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan bahas tentang tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk memahami konsep perhitungan bunga pinjaman pada koperasi dengan menggunakan rumus matematika yang sesuai. Lalu untuk menganalisis perbedaan hasil perhitungan pinjaman berdasarkan jenis sistem bunga yang digunakan, misalnya bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Dan terakhir untuk mengetahui bagaimana sistem pinjam pada koperasi mempengaruhi jumlah angsuran dan juga total pembayaran anggota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data yang kami peroleh. Nah, di sini kami memperoleh 3 data yang berbeda-beda dari koperasi yang berbeda-beda pula, dan tentunya untuk setiap koperasi menawarkan benefit dan juga suku bunga serta periode yang berbeda-beda. Nah, yang pertama dari Koperasi Astra. Koperasi Astra di sini menawarkan pinjaman dengan nominal 30 juta untuk pinjaman perdana, dan suku bunga dari pinjaman tersebut adalah 4,5% per tahunnya dengan periode maksimal 3 tahun. Nah, benefit yang ditawarkan dari Koperasi Astra sendiri ialah anggota akan mendapatkan kesempatan beasiswa serta mendapatkan hasil usaha. Selanjutnya, data yang kedua dari Koperasi Duta Sejahtera. Koperasi Duta Sejahtera itu menawarkan pinjaman dengan maksimal nominal itu dari 25 juta sampai dengan 50 juta. Nah, untuk suku bunga dari pinjaman tersebut ialah 12% per tahunnya dan periode maksimalnya adalah 3 tahun. Kemudian benefit dari Koperasi Duta Sejahtera ialah persyaratannya itu lebih fleksibel, kemudian suku bunga dari pinjaman itu lebih rendah sehingga anggota pun mereka juga dapat memilih periode pinjaman mereka itu dengan menyesuaikan seberapa mampu mereka membayar pinjaman tersebut. Nah, data yang ketiga, yang terakhir adalah Koperasi Kosayo. Koperasi Kosayo itu memberikan maksimal pinjaman 75 juta dengan suku bunga per tahunnya adalah 12% dan juga maksimal periodenya adalah 6 tahun. Nah, benefit yang ditawarkan dari Koperasi Kosayo sendiri itu ialah anggota akan mendapatkan santunan duka cita serta tanjungan hari raya atau THR dan pelayanan kesehatan yaitu santunan rawat inap. Ya, kita akan masuk ke sistem perhitungan bunganya. Sistem perhitungan yang kami gunakan adalah anuitas. Ya, jadi untuk koperasi Astra, kami menggunakan modal awal 50 juta dengan bunga 4,5%. Kami dengan periode 3 tahun. Jadi kami menggunakan rumus anuitas A sama dengan M kali I dibagi 1 kurang dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan minus T. Jadi untuk pada tahun pertama bunga yang didapat anuitasnya adalah 18.200.000. Untuk bunga pada tahun pertama 2.250.000 dengan angsuran 15.950.000 dan sisa pinjaman akhir yaitu pinjaman awal dikurangkan dengan angsuran yaitu 34.050.000. Dan selanjutnya di tahun kedua menggunakan sisa dari perhitungan terakhir bunganya adalah 1.532.250 rupiah dengan angsuran 16.667.750 rupiah dengan sisa pinjaman 17.382.250 dan sisa pinjaman yang digunakan di tahun ketiga dengan bunga 782.201,25 rupiah dan angsuran 17.417.798,75 rupiah dan dengan sisa pinjaman minus 35.548,75. Terjadi perhitungannya minus karena sistem pembulatan dari anuitasnya. Lalu sama dengan Koperasi Duta Sejahtera, modal yang kami gunakan adalah 50 juta. Untuk bunganya, untuk anuitasnya adalah 20.820.000 dengan bunga 12% yaitu tahun pertama 6 juta dengan angsuran 14.820.000 dan sisa pinjamannya 35.180.000. Lalu
Untuk tahun kedua bunganya Rp4.421.600 dan angsuran Rp16.598.400 dan sisa pinjaman Rp18.581.600. Dan seterusnya bisa dibaca sampai pada Kopdit Kosayu menggunakan perhitungan yang sama dengan sisa pinjaman terakhirnya adalah minus Rp314.172. Baik, kita akan lanjut pada analisis, perbandingan, dan juga interpretasi. Jadi, kalau teman-teman lihat di data yang sudah kami kumpulkan itu, ada yang suku bunganya sama antar koperasi dan juga ada yang periodenya sama. Nah, pertama kita akan membandingkan jika suku bunganya sama tetapi periodenya berbeda, mana yang lebih menguntungkan. Jadi pertama itu ada yang periodenya 6 tahun dan juga ada yang periodenya 3 tahun tapi bunganya sama-sama 12%. Jadi, jika kita ambil periode 6 tahun, cicilan pertamanya itu memang lebih kecil, yaitu sekitar 12,2 juta per tahun. Namun karena jangka waktunya panjang atau lama, total bunga yang harus kita tanggung justru lebih besar. Bahkan di akhir tahun itu bisa terjadi kelebihan pembayaran sedikit karena pembulatan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang periodenya 3 tahun itu, cicilan tahunannya memang lebih besar, yaitu 20,82 juta per tahun, tetapi keuntungan utamanya itu total bunga itu dibayar lebih sedikit, lebih kecil, karena pinjamannya cepat lunas dan juga bunga yang menumpuk itu lebih sedikit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin panjangnya tenor cicilan itu terasa ringan di awal, tapi bunganya itu lebih mahal. Sedangkan kalau tenornya pendek, cicilannya berat, tapi lebih hemat bunganya. Baik, kita selanjutnya akan membandingkan jika kondisinya mengatakan bahwa periodenya sama, tetapi suku bunganya berbeda. Nah, periode di dalam kondisi ini tuh 3 tahun, dan bunganya 4,5% dan juga 12%. Dengan bunga 4,5%, cicilan tahunannya itu sekitar 18,2 juta rupiah per tahun. Bunganya relatif kecil dan pinjamannya juga lebih cepat lunas. Sedangkan dengan bunganya naik jadi 12%, itu cicilan tahunan meningkat jadi 20,82 juta dan beban bunganya jauh lebih berat. Jadi semakin tinggi suku bunga, cicilan dan total beban pinjaman akan meningkat secara signifikan meskipun tenornya sama atau periodenya sama, yaitu sama-sama 3 tahun. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian interpretasinya dalam kehidupan nyata. Nah, bunga rendah dengan periode yang pendek itu dianggap lebih menguntungkan dalam jangka yang panjang karena dapat mengurangi total biaya pinjaman. Namun, dalam kondisi ekonomi yang sulit, cicilan rendah dengan periode panjang itu bisa menjadi pilihan bagi anggota, meskipun totalnya lebih mahal. Selain itu, faktor inflasi juga berperan di sini karena utang jangka panjang bisa terbilang ringan nilainya di masa depan karena adanya turunnya nilai uang. Nah, meskipun begitu, akan tetap terdapat resiko jika penghasilan itu tidak stabil, sehingga pemilihan produk keuangan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kemampuan masing-masing. Nah, kita akan masuk pada bagian interpretasi dari berbagai kelompok sudut pandang. Nah, di sini hasil interpretasinya dari berbagai kelompok itu menunjukkan bahwa setiap kelompok itu memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam memilih produk pinjaman. Yang pertama adalah di sini nasabah individu. Nasabah individu dilihat lebih memilih bunga rendah agar beban cicilannya itu tidak terlalu besar. Kemudian bagi yang lajang, mereka cenderung lebih berani mengambil periode yang pendek karena biaya hidupnya itu lebih kecil. Nah, untuk kelompok keluarga di sini tuh cenderung memilih periode yang panjang agar cicilan lebih ringan dan kebutuhan rumah tangga itu masih tetap terpenuhi. Nah, sedangkan pekerja dengan gaji UMR itu lebih aman mengambil cicilan kecil
meskipun jangka panjang. Sedangkan generasi muda mereka lebih berani um, mereka lebih berani untuk mengambil risiko dengan cicilan yang besar dengan periode yang singkat dalam waktu yang singkat. Nah, sebaliknya untuk generasi yang tua itu lebih memilih cicilan ringan dengan bunga yang rendah agar itu tidak membebani mereka di masa pensiun nantinya. Ya, untuk contoh kasus tidak idealnya, misalkan seorang pekerja dengan gaji UMR mengambil pinjaman sebesar 50 juta dengan bunga 12% dengan periode 6 tahun. Namun di tahun ketiga ia mengalami krisis ekonomi dan perusahaan tersebut melakukan PHK sehingga ia kehilangan penghasilan. Dalam kondisi ini jika ia mengambil pinjaman jangka panjang, risikonya tinggi karena cicilan memang ringan tapi totalnya besar. Dan ia akan kesulitan untuk melanjutkan pembayaran. Tapi jika sejak awal ia memilih bunga rendah dengan periode 3 tahun, memang cicilan lebih besar tapi pinjaman lebih cepat lunas sehingga risiko lebih kecil jika terjadi krisis. Untuk pertimbangan produk keuangan paling menguntungkan, jika ekonomi rawan krisis atau pekerjaan tidak stabil, maka pilih bunga yang rendah dengan periode pendek. Tapi jika yakin dengan penghasilan stabil dan ingin menjaga cash flow-nya, maka pilih periode panjang meski bunganya lebih tinggi. Ya baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis perbandingan suku bunga dan periode pembayaran, produk keuangan yang paling direkomendasikan adalah pinjaman dengan bunga rendah dan periodenya singkat. Produk ini lebih menguntungkan karena total biaya pinjaman lebih kecil, risiko gagal lebih rendah, dan beban keuangan di masa depan bisa diminimalisir. Tapi meski demikian, pemilihan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan individu, stabilitas pekerjaan, serta kebutuhan hidup agar keputusan finansial benar-benar memberi manfaat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada refleksi. Jadi dalam perspektif Kristen itu keputusan finansial harus diambil dengan bijaksana karena segala sesuatu itu adalah amanah dari Tuhan. Nah, jadi memilih produk keuangan dengan bunga rendah dan periode singkat itu mencerminkan tanggung jawab untuk tidak terjerat utang berlebihan serta hidup sederhana sesuai dengan kemampuan kita. Sekian presentasi dari kami bertiga. Mohon maaf jika ada kesalahan bicara. Terima kasih.